Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Halo Sobat Wirabwana Gemilang, selamat datang di Blended Learning SMK Wirawana. Perkenalkan, nama saya Ahmad Turil Irawan, Sarjana Ekonomi. Saya selaku pengampu bidang studi, project kreatif, dan kewirausahaan. Ini kali kedua saya melakukan paparan di Wirabwana Channel. Oke, untuk selanjutnya saya akan beri nama judul segmentasi pasar. Sebelum masuk kita menjelaskan segmen pasar, kita harus memahami dulu tentang apa sih yang dimaksud pasar. Pasar adalah tempat atau mekanisme di mana pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Pasar dapat berbentuk fisik seperti pasar tradisional atau supermarket, atau virtual seperti toko online. Nah, jenis-jenis pasar. Seorang wirausaha yang harus memahami tentang jenis-jenis pasar. Jenis pasar dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, pasar musiman. Jenis pasar temporer yang hanya muncul atau beroperasi pada waktu-waktu tertentu. Biasanya pada perayaan hari-hari besar keagamaan atau muslim tertentu. Contohnya, pasar hewan. Kalau yang untuk pelaku usaha jualan sapi untuk berkurban. Pasar kemerdekaan, jual bendera merah putih. Selanjutnya, yang kedua, pasar persaingan sempurna. Adalah struktur pasar yang dimana terdapat penjual dan pembeli, produk yang dijual identik, homogen, serta tidak ada pihak yang mempengaruhi harga dan harga sudah ditentukan oleh sepenuhnya permintaan dan penawaran pasar. Contohnya, pasar hasil pertanian, sayur-sayuran, dan pasar bursa efek. Pasar monopoli adalah bentuk pasar di mana harga ada satu penjual atau tunggal yang menguasai seluruh penawaran barang atau jasa tertentu. Contohnya, PT PLN, PT Pertamina, dan PT PDAM. Yang selanjutnya, pasar oligopoli adalah struktur pasar yang didominasi oleh segelintir perusahaan besar. Biasanya 2-10 perusahaan yang menguasai sebagian pangsa pasar. Contohnya, industri telekomunikasi, industri penerbangan, dan industri rokok. Selanjutnya, pasar monopolistik adalah struktur pasar pesaing tidak sempurna dengan banyak produsen yang menjual produk serupa, namun terdiferensiasi. Berbeda dalam merek, kualitas, kemasan, dan fitur. Contohnya, usaha sabun mandi, produk sabun mandi, produk sampo, makanan cepat saji, dan lain-lain. Nah, berdasarkan struktur ada dua pasar. Pasar tradisional adalah pasar yang menjual dan membeli berinteraksi langsung dan sering ada proses tawar-menawar. Pasar modern, pasar yang pembeli dan penjual tidak selalu berinteraksi langsung, biasanya menggunakan sistem pembayaran modern. Oke, selanjutnya, pentingkah riset pemasaran? Oke, penting. Riset pemasaran bertujuan adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pasar, termasuk kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen, serta mengidentifikasi peluang bisnis dan mengurangi risiko yang terkait dengan keputusan bisnis, agar keputusan tidak gagal dalam berbisnis atau berwirausaha. Tujuan utama riset pasar. Yang pertama, memahami kebutuhan konsumen. Yang kedua, mengidentifikasi peluang bisnis. Yang ketiga, mengurangi risiko bisnis. Yang keempat, mengevaluasi efektivitas. Yang kelima, pemasaran, menentukan strategi. Pemasaran meningkatkan kepuasan pelanggan.
Saingan mengukur kinerja bisnis. Oke, jenis-jenis riset pasar yang pertama, pasar riset kuantitatif. Riset yang bertujuan untuk memahami pemikiran, perasaan, dan motivasi konsumen secara mendalam melalui data non-numerik. Metodenya, contohnya seperti survei, analisis data sekunder. Yang kedua, jenis riset kualitatif. Riset yang bertujuan untuk mengumpulkan data numerik dan statistik untuk mengukur, menganalisa, dan menarik kesimpulan yang bersifat umum. Metodenya seperti wawancara. Selanjutnya, riset primer. Riset yang dilakukan secara langsung oleh perusahaan atau pihak yang berkepentingan untuk mengumpulkan data baru yang spesifik untuk kebutuhan mereka. Contoh metode riset pasar, yang pertama survei. Survei itu mengumpulkan data melalui kuesioner yang disebarkan oleh responden. Kedua, wawancara. Wawancara tatap muka atau melalui telepon, menggali informasi lebih dalam dari responden. Yang ketiga, observasi. Pengamatan langsung terhadap perilaku konsumen yang ada di lapangan. Yang keempat, uji produk, mengumpulkan umpan balik konsumen tentang produk baru atau yang ditingkatkan sebelum diluncurkan. Nah, kesimpulannya adalah segmentasi pasar adalah proses membagi-bagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih kecil dan homogen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, atau perilaku yang serupa. Dengan kata lain, ini adalah cara untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan calon pembeli menjadi segmen-segmen yang berbeda agar lebih mudah dipahami dan ditargetkan dalam strategi pemasaran. Oke, sebelum lanjut saya akan memberikan kata-kata motivasi. Kesuksesan bukanlah milik orang yang pintar, tetapi kesuksesan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha dan berdoa. Terima kasih, sekian dari saya. Bila topik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.